Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan servis power supply CCTV kapasitas 12 volt 10 ampere. Kendalanya adalah ketika diberikan beban kamera CCTV maka akan drop sampai 10 hingga 9 volt. Ini sangat kurang untuk menyuplai kamera CCTV yang seharusnya 12 volt. Ini akan membuat CCTV kedip-kedip, bahkan ada yang mati. Jika berjumlah 4 mungkin 2 atau 1 yang kedip-kedip atau mati. Ini bahaya jika terus dibiarkan, akan membuat kamera CCTV ini akan rusak. Oke, kita akan coba tes dulu. Kita sambungkan kabel AC-nya. Ini kita tes beban. Nah tuh, turun hingga 10 volt. Ya tuh, turun hingga 10 volt. Sekarang indikasi pertama yang saya curigai adalah elko utama. Elko yang paling besar ini drop kapasitasnya. Kita coba bongkar dulu. Kita bongkar, kemudian nanti kita ukur elko-nya. Apakah sesuai dengan yang tertera di bodinya atau tidak. Di bodi tertera 220. Nanti setelah kita ukur apakah sesuai dengan bodi yaitu 220 atau lebih rendah. Jika lebih rendah berarti tersangkanya adalah elko ini. Apabila sesuai dengan bodi berarti elko-nya bagus, bukan elko ini yang menjadi permasalahannya. Oke, kita ukur. Apakah sesuai? Kita tunggu. Oke, ternyata masih dalam batas toleransi ya, 200 mikrofarad, 209. Kemudian yang kedua berapa kapasitasnya? Oke, ini malah lebih bagus ya, 222. Kemudian saya curiga dengan kapasitor Miller ini. Ini adalah kapasitor 1 mikrofarad. Ini biasanya terdapat jika topologi SMPS atau power supply ini adalah half bridge ya, ini terlihat 105 yaitu 1 mikrofarad. Kita cek apakah sesuai. Nah, ternyata sesuai, masih 1 mikrofarad. Jadi bukan ini tersangkanya. Oke, di sini saya kembalikan lagi yang kita lepas tadi. Semuanya kita pasang semua. Oke. Ini power supply ini menyala, hanya voltasenya drop ketika beri beban 2 ampere aja lah. Mungkin 1 ampere setengah udah drop ini. Jadi ini sebetulnya power supply-nya masih bisa dipakai, cuman drop sedikit gitu. Jadi tidak aman untuk CCTV. Bukan CCTV, semua elektronik apabila arusnya tidak stabil maka akan membuat elektronik itu cepat rusak. Oke, di sini sudah saya pasang kembali. Nah, di sini saya sudah otak-atik. Terlihat dioda final sudah saya ganti.
Kemudian saya cek, ini saya tes lagi. Saya mengira dioda finalnya yang lemah. Ternyata saya cek bukan itu permasalahannya, masih tetap sama. Oke, kita lanjutkan lagi pengecekannya. Ini kita cek apanya, transistornya kita cek apakah aman. Ternyata masih aman ya. Kemudian satu lagi kita cek dan ternyata aman juga, padahal sudah saya ganti itu transistornya. Ternyata aman ya. Oke, dioda juga saya ganti, dioda bridge saya ganti. Terus saya cek lagi, ternyata masih ngedrop juga. Masih ngedrop, masih belum batas toleransi, masih lumayan jauh ngedropnya. Oke, kemudian saya tambahkan elko final. Nah, di sini terlihat perbedaan. Nah tuh, oke. Nah, 12,6 tanpa beban juga 12,6. Nah, di sini baru kelihatan perbedaan bahwa yang bermasalah adalah elko finalnya, elko outputnya. Jadi gini ya, sebenarnya seharusnya kalau normal ya, elko output 4000 mikrofarad itu kan 4000 bawahnya itu masih harusnya aman deh, tanpa harus ditambah elko output lain. Ini menandakan bahwa kemungkinan bahwa trafonya ini lemah ya. Jadi seharusnya 4000 mikrofarad itu udah cukup gitu. Tapi ya inilah namanya barang Cina ya, pasti ada kekurangannya. Oke, ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.